Waspadalah kejahatan di jalan tol. Seorang sopir mobil box ekspedisi menjadi korban pembegalan di ruas tol Jagorawi Kramat Jati, Jakarta Timur. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Banuanya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, seorang sopir mobil box ekspedisi menjadi korban pembegalan di ruas tol Jagorawi Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pelaku mengancam dengan senjata tajam, namun korban melawan. Dalam rekaman video amatir ini, 4 pria menganiaya seorang sopir mobil box di sekitar gerbang Dukuh 2 ruas tol Jagorawi Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pelaku menggunakan senjata tajam. Korban Anton mengalami luka di jari setelah melawan 4 orang. Anton sebelumnya akan beristirahat dan didatangi komplotan begal yang memaksa meminta barang berharga. Korban melawan dan mencari petugas tol. Luka saya, ini lubang. Kaki bang. Iya. Ada jahitan ya? Iya, ini 3 jahitan bang. Tapi abang sempat lari ke mana sih bang? Minta bantuan nggak? Iya, minta bantuan ke tol, tapi gardu tol nggak ada petugasnya sama sekali. Jadi mengamankan diri? Iya, mengamankan. Korban mengangkut paket kiriman yang akan dibawa ke gudang di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kasus pembegalan telah dilaporkan ke kantor polisi, sementara barang yang hilang kacamata. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 6 rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Para korban tak sempat menyelamatkan benda berharga mereka. Kobaran api membakar 6 rumah kontrakan di Jalan Angsana Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu dini hari. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas berupaya memadamkan api yang cepat merambat. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat permukiman membuat warga panik berupaya menyelamatkan barang-barang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. 1 mobil yang terparkir di lokasi ikut terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan. Rumah warga besar. Berapa rumah yang kebakar Pak RT? 6 rumah yang. Awalnya dari mana katanya Pak RT? Awal saya di seberang belas, saya di Simasur. Api padam sekitar 1,5 jam kemudian. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 25 warga mengungsi di pos RW Cengkareng Timur usai kebakaran membakar 6 kontrakan di Jalan Angsana, Cengkareng, Jakarta Barat. Para korban yang mengungsi kekurangan pakaian, makanan, serta air bersih. ...25 warga yang terdiri dari 7 kepala keluarga ini mengungsi di pos RW 12 Cengkareng Timur usai kediaman mereka di Jalan Angsana, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar Minggu dini hari. Para korban tak sempat menyelamatkan benda berharga mereka. Warga yang mengungsi kekurangan pakaian, makanan, dan air bersih serta kebutuhan untuk anak-anak. Sebagian warga memilih rumah saudara sebagai alternatif untuk tempat mengungsi. Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, pengurus lingkungan menyiapkan kebutuhan secara swadaya. Untuk yang pasti untuk makan sampai sore ada, tapi yang pakaian apa itu untuk sementara waktu ada yang jadi, tapi sampai sekarang belum ada. Hancur semua. Baju saya nggak selamat. Harta benda nggak ada sama sekali. Harta benda ada BPKB udah aman. Cuma saya nggak ada baju, ini juga kasih baju buat teman doang.
Sebelumnya, kebakaran menghanguskan 6 rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada salah satu kontrakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 7 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di Wonosobo, Jawa Tengah akibat sopir lalai. Kecelakaan terjadi di jalan menurun setelah bus menabrak 4 mobil. Korban merupakan seniman yang pulang pentas. Dalam rekaman video amatir ini, para penumpang mobil pickup tewas dan sebagian luka berat setelah kendaraan ditabrak bus di Simpang Kretek, Wonosobo. Bus yang melaju dari arah Temanggung dini hari menabrak 2 mobil pickup dan 2 minibus. Bus merupakan rombongan wisatawan yang akan menuju Dieng. Di Sumber Dalam, Tambon itu nabrak mobil satu sampai di Kretek di atas Apotika 24, nabrak lagi 300 open cup, terus di depan Apotika 24 dapat lagi Grand Devina. Polisi melakukan penyelidikan dengan olah TKP secara digital dan manual untuk memastikan penyebab kecelakaan. Selain itu, polisi juga memeriksa penumpang selamat serta para sopir. Dan olah TKP secara traffic accident analysis, kita akan pastikan penyebab daripada peristiwa kecelakaan. Apakah kecepatan tinggi, apakah diduga remnya blong dan lain sebagainya. Tentunya nanti setelah olah TKP kita akan bidar dan nanti akan kita simpulkan. Akibat kecelakaan 7 orang tewas, 2 orang masih menjalani perawatan akibat luka berat. Korban meninggal merupakan penumpang mobil pickup yang baru pentas seni di Kota Wonosobo. Itu campur sari. Berapa korban yang di? Korban total 6, tapi yang warga kami Gandurjo itu ada 3 orang. Kebetulan itu satu keluarga, satu famili. Sementara sopir bus selamat dan masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan. 7 korban tewas dalam kecelakaan maut di Kretek, Wonosobo merupakan satu keluarga. Para korban seniman campur sari dalam perjalanan pulang usai pentas. Iring-iringan mobil jenazah membawa 6 korban meninggal akibat kecelakaan di Kretek dan dibawa ke rumah duka Jambon, Gandurejo, Temanggung. Para korban merupakan penabuh gamelan dan penyanyi kelompok seni campur sari yang menumpang satu mobil. Para korban tewas di tempat dimakamkan berdampingan karena dari satu keluarga. Itu ada drivernya 1, terus penyanyinya 2, musik 3, pemain musiknya ada pemain. Setelah 6 korban dimakamkan, 1 korban yang sebelumnya mengalami luka berat meninggal dalam perawatan. 2 korban kini masih menjalani perawatan, 1 diantaranya luka di bagian kepala. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan. Sopir bus pariwisata menabrak 4 mobil di Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyelidikan polisi, rem bus dinyatakan baik, kecelakaan dipicu sopir tidak menguasai jalan. Polisi melakukan gelar perkara kecelakaan bus pariwisata yang menabrak 4 mobil di Kretek, Wonosobo setelah data penyelidikan di lokasi kejadian lengkap. Gelar perkara yang melibatkan kepolisian dan perhubungan memeriksa komponen bus termasuk rem. Sementara sebanyak 40 saksi telah diperiksa. Dari uji kelayakan, sopir bus dinyatakan lalai. Menetapkan tersangka, kemudian pasal yang diterapkan dalam hal laka lantas yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas pasal 30 ayat 2 dan ayat 4 bahwa dengan kelalaian dari
dari pengemudi menyebabkan korban luka ringan, kemudian korban meninggal dunia. Bus pariwisata asal Probolinggo ini dinyatakan layak jalan dan rem dalam kondisi baik. Hasilnya alhamdulillah fungsi rem sementara bagus. Untuk surutnya, tahu enggak Wonosobo turunan kan tahu hanya 3 kilo. Padahal ternyata turunan dari Keletung sampai ke Kretek 10 kilo. Nah, dan dia biasa menggunakan gigi tinggi, gigi 3, 4, karena dia biasa menggunakan rem secara. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dijerat Undang-Undang Lalu Lintas karena pengemudi lalai. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan. Sebuah truk tronton berjalan mundur dan menabrak pedagang keliling dan angkot yang sedang berhenti di kawasan MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pedagang tewas di lokasi. Pedagang bakpao keliling ini tewas tertabrak truk tronton yang melaju mundur di kawasan MRT Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Truk bermuatan kabel PLN dengan tujuan Depok, Jawa Barat ini juga menabrak sebuah angkot yang sedang berhenti hingga bagian kaca depan angkot pecah. Sebelum kejadian, pengemudi truk berhenti untuk melihat peta pada handphone. Pengemudi tak menyadari, tiba-tiba truk berjalan mundur, diduga akibat rem blong. Lagi berhenti deh, itu Sherlock. Nah, habis itu remnya blong, nggak bisa ngerem, mobilnya ambil posisi mundur. Nabraknya gerobak, terus nggak tahu ada orangnya di situ, karena mungkin kan saya sasar. Sebelumnya nggak dicek atau bagaimana, Pak? Oh, udah dicek, tadinya normal remnya. Tahu-tahu pas saya berhenti, di rem itu nggak bisa. Jasad korban dievakuasi ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, hingga kini bagian kepala mayat terbakar di Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah belum ditemukan. Korban seorang PNS di Bapeda Kota Semarang yang menjadi saksi kasus korupsi. Sepeda motor yang ditemukan identik dengan milik korban. Polisi mengumpulkan barang bukti di lokasi temuan mayat kawasan Pantai Marina, Kota Semarang. Selain sepeda motor, polisi menemukan papan nama Iwan Budi yang sebagian terbakar. Iwan Budi merupakan pegawai negeri sipil di kantor Bapeda Kota Semarang, dilaporkan keluarganya hilang sejak 24 Agustus lalu. Perjalanan Iwan Budi juga terekam CCTV menggunakan sepeda motor yang ditemukan terbakar di dekat mayat. Saat pergi, Iwan Budi berpamitan pada keluarga akan menjadi pembicara di sebuah acara Pemda. Kendaraan yang terbakar itu masih meninggalkan plat polisi, itu plat merah, plat dinas, diduga motor Mio, platnya H9799. Kalau plat kendaraan ini adalah plat yang digunakan oleh saudara Iwan Budi yang dilaporkan hilang tertanggal 24 Agustus 2022, kurang lebih 14 hari yang lalu. Iwan Budi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengalihan aset yang ditangani Polda Jawa Tengah. Saat mayat ditemukan, baju yang dipakai diduga ikut terbakar, sementara bagian kepala tidak ada di sekitar lokasi. Yang terbakar itu bagian leher ke bawah. Kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Nah, tidak ditemukannya kenapa? Apakah memang kemungkinan dibawa oleh binatang liar yang ada di sini itu juga bisa. Oleh karena itu, Polsek setelah ini akan melakukan pencarian dibantu anjing pelacak dari Polrestabes yang akan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Penemuan kerangka ini berawal dari pekerja alat berat yang mendapati sepeda motor terbakar di semak-semak Ilalang. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan ternyata
kerangka tubuh menempel di bagian jok belakang motor. Sementara bagian kepala tidak ditemukan. Kerangka jenazah masih dalam proses autopsi dan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan pembunuhan ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Polisi bakal menjemput 2 pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang santri Ponpes Gontor Darussalam Ponorogo meninggal dunia. 11 pengacara bakal mendampingi kedua pelaku yang merupakan kakak kelas korban. Kekerasan berujung kematian santri Pondok Pesantren Gontor Darussalam Ponorogo, Jawa Timur diduga melibatkan 2 pelaku. Pelaku adalah santri kelas 6 atau kakak kelas korban. Korban adalah Albar Mahdi, santri kelas 5 asal Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penanganan aspek hukum, polisi berencana menjemput kedua pelaku. 11 pengacara pun siap mendampingi pelaku. Yang pasti pihak Polres Ponorogo siap, kita berkolaborasi maupun berkomunikasi. Berapapun yang mendampingin, kami siap. Dalam artian di sini kita berproses sesuai dengan aturan dan tahapan, kita siap untuk berkoordinasi yang baik. Kapolres menambahkan 25 saksi telah dimintai keterangan. Polisi juga melakukan gelar perkara untuk mengungkap apakah pelaku dijerat pasal penganiayaan atau pasal pengeroyokan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi juga memeriksa 4 saksi dari tim medis untuk memastikan kondisi korban saat dibawa ke Rumah Sakit Yasvin. Selain itu, tim investigasi juga menelaahi perangkat ketentuan dan peraturan Ponpes Darussalam Gontor terkait pelanggaran disiplin dan tata cara penanganannya, termasuk surat pernyataan dari pondok yang ditandatangani para wali santri. Setiap pondok pesantren memiliki keunikan dalam pengelolaan dan kurikulum. Dalam hal penegakan disiplin dan sanksi, pondok pesantren juga punya kekhasan, termasuk Pondok Pesantren Gontor Darussalam Ponorogo, Jawa Timur. Salah satunya surat pernyataan yang ditandatangani tiap wali santri untuk menitipkan sang anak kepada pondok dengan segala konsekuensinya. Seperti halnya lembaga pendidikan pada umumnya, Gontor dikenal ketat dan konsekuen dalam menerapkan aturan pondok. Setiap santri yang melanggar akan memperoleh sanksi tegas secara berjenjang hingga paling tinggi adalah dikeluarkan dari pondok. Dalam hal terjadi kekerasan antar santri, Gontor juga memiliki aturan jelas dan mengikat seluruh santri. Yang kedua, mendukung sunnah dan disiplin yang berlaku di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan tidak menuntut segala tindakan dan risiko apapun yang diberikan oleh atau atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Yang ketiga, tidak melibatkan pihak luar pondok, aparat kepolisian, aparat hukum, dan lain-lain dalam menyelesaikan urusan pondok modern Darussalam Gontor. Polres Ponorogo juga menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai salah satu barang bukti. Pimpinan Gontor menegaskan mereka menghormati proses hukum yang berlangsung terkait kematian santri bernama Albar Mahdi. Yang berduka mendalam tidak saja keluarga almarhum di Palembang, para ustadz, kiai, serta pimpinan Gontor juga sangat kehilangan. Karena pada hakikatnya, santri adalah seperti anak sendiri bagi para pengajar dan pimpinan Gontor. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo berziarah ke makam Albar Mahdi di Palembang, Sumatera Selatan. Pimpinan Gontor juga menemui orang tua almarhum sekaligus takziah dan menggelar doa bersama di rumah duka.
Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur beserta rombongan berziarah ke makam Albar Mahdi. Santri kelas 5 tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang. Pimpinan Pondok Gontor mengatakan keluarga besar pondok sangat kehilangan dan turut mendoakan almarhum yang kembali ke haribaan Allah atau mati syahid. Sesuai tradisi belajar mengajar, seorang santri memang bukanlah anak kandung pengajar, kiai, atau pimpinan Gontor. Namun santri adalah anak ideologis. Kehilangan santri karena meninggal dunia sama halnya dengan kehilangan anak kandung. Karena Albar ini adalah alumni kita, adalah murid kita, dan wafat di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kita yakin dan kita sangat percaya bahwa anak yang sedang belajar kemudian meninggal itu sama dengan mati syahid, karena dia adalah fi sabilillah. Ini jadi kita ke sini untuk ikut bertakziah, mengutarakan kedukaan kita dan mendoakan mudah-mudahan yang wafat ini betul-betul menjadi mati syahid dan semua dosa diampuni, apapun yang diamalkan dalam kebahagiaan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albar Mahdi, 17 tahun, meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh kakak kelasnya. Selain mendoakan almarhum, kunjungan ke Palembang sekaligus meneguhkan tali silaturahmi antara pemimpin Gontor dengan keluarga besar almarhum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat memalsukan berbagai jenis obat, dari pemutih kulit hingga obat kuat laki-laki. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan muda.